Shalom, salam damai sejahtera, penuh sukacita bagi kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, jemaat dan simpatisan Gereja Rasuli Indonesia Berkat. Menyambut minggu yang baru, saya sangat bersukacita dapat bersekutu kembali dengan saudara-saudaraku semua, dan saya berharap saudara-saudaraku dalam keadaan sehat dan sukacita. Saudara-saudaraku, dalam bulan September ini, mungkin ada di antara saudara-saudara yang berulang tahun. Ulang tahun merupakan momen di mana kita mengevaluasi apakah di masa-masa yang lalu kita telah melakukan yang terbaik bagi Tuhan, pemilik kehidupan ini, dan sesama kita. Ulang tahun juga merupakan momen bagi kita untuk melakukan komitmen agar kita mengubah cara-cara hidup kita yang lama, yang mungkin sering menyakiti sesama kita ataupun mendukakan hati Allah. Saudara-saudaraku, kita tidak pernah tahu sampai berapa lama Tuhan akan memberikan masa hidup kita. Semakin kita dewasa, semakin kita menyadari bahwa dengan bertambahnya usia kita, berarti juga semakin pendek masa hidup kita. Artinya, tahun-tahun yang akan kita hadapi akan begitu berharga karena terbatas. Saudara-saudaraku terkasih, kita tidak dapat menambah ataupun mengurangi bahkan 1 detik pun dari hidup kita. Dan kita tidak dapat membeli umur untuk memperpanjang masa hidup kita dengan harga berapapun. Karena itu, mari kita gunakan setiap detik, menit, jam, hari, bahkan tahun-tahun hidup kita dengan bijaksana. Firman Tuhan berkata, "Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya." Mazmur 92 ayat 13-16. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa dari lahir sampai detik ini, kita layaknya pohon yang terus bertumbuh. Semakin kita dewasa, seharusnya kita semakin berkualitas, menghasilkan buah-buah yang terbaik bagi Kristus, yang berguna bagi diri kita dan terlebih bagi sesama kita. Oleh karena itu, jangan pernah biarkan pertumbuhan rohani kita untuk berhenti. Kita minta pertolongan Tuhan untuk terus merawat dan memelihara kita agar kita terus berakar, bertumbuh dan berbuah bagi Kristus. Ingatlah bahwa bertambah usia adalah berkat Tuhan yang sangat berharga. Oleh karena itu, mari kita isi dengan kebaikan dan segala hal yang menyukakan hati Allah. Karena hidup ini tidak diukur dari berapa lama masa hidup kita, namun dari karya yang kita lakukan bagi Kristus dan sesama kita. Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih, yang akan memampukan kita untuk menjalani sisa perjalanan hidup kita. Saudaraku, the journey of life, perjalanan kehidupan, adalah tema firman Tuhan pada ibadah kita hari ini yang akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Horas Yahaan. Saudara-saudaraku, mari kita tinggalkan segala kesibukan kita, apapun itu. Mari kita ajak anggota keluarga kita ajak teman-teman atau keluarga yang mungkin hadir di sekitar kita. Sekalipun saat ini saudara sedang sendiri, dimanapun berada dan dalam kondisi apapun, kita sambut gembira persekutuan ini. Kita menikmati hadirat Tuhan. Kita menggunakan waktu ibadah ini sebaik-baiknya untuk memuji, memuliakan, dan menyembah Tuhan dengan penuh hormat dan sukacita. Mari kita mengambil waktu untuk saat teduh. Mari kita berdoa. Bapa yang baik,
Bersyukur atas perlindungan-Mu dalam 1 minggu yang berlalu. Limpah kasih anugerah dan berkat-Mu yang Engkau karuniakan dalam hidup kami. Kami berterima kasih Bapa untuk sekian lama perjalanan hidup yang sudah kami lalui masing-masing. Kami mau jujur di hadapan-Mu. Apakah kehidupan rohani kami bertumbuh sejalan dengan bertambahnya usia kami? Apakah kami sudah berkorban menyerahkan hidup kami bagi kemuliaan-Mu dengan melayani sesama kami, sebagaimana Kristus sudah menjadi teladan kami? Tolong berikan kami hikmat dan kemampuan, sehingga di mana kami berada, kami senantiasa memiliki sukacita untuk melayani orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kami. Roh Kudus kiranya terus pimpin kami. Biarlah kesenangan kami adalah mencari wajah Tuhan semata. Kesukaan kami adalah menikmati Taurat Tuhan, sehingga kami layak menikmati janji-janji-Mu. Bapa yang baik, layakkan kami untuk menghampiri tahta-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuntun kami Tuhan, agar teladan Kristus Sang Juru Selamat dapat kami saksikan melalui kehidupan kami. Bapa, kami berdoa secara khusus untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Horas Yahaan. Apapun yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta kami, itu akan menguatkan, membimbing, dan menegur kami sesuai dengan kehendak-Mu. Rahmat dan anugerah Tuhan pun berlimpah bagi hamba-Mu dan juga setiap orang yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Saat ini Tuhan, hati kami berlimpah dengan sukacita-Mu, menyambut-Mu, memuji-Mu, dan menyembah-Mu. Kami siap untuk memulai ibadah ini. Tuhan yang akan penuhi kami dengan hikmat dan penyertaan-Mu. Kasih setia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. So, mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord God. Terima kasih Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku
ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku Indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. ajarku berharap Hanya padamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. ajarku berharap hanya kepadamu, Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Haleluya, kita masih akan terus memuji Tuhan, amin. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Amin. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilahkan bangkit berdiri. Bacaan firman Tuhan bertanggapan. Perjalanan kehidupan, the journey of life. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya, kemalangan orang benar-benar. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai,
engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab Tuhan Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Pada hari ini aku sampai ke air mata air itu. Lalu aku berkata, ya Tuhan, Allah Tuanku Abraham, berkenanlah membuat perjalanan yang ketumpu ini berhasil. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta kesejahteraan akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh hidup. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Hallelujah.
Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku.
Shalom, Bapak Ibu, Saudara terkasih. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik, meskipun di dalam perjalanan kehidupan kita ini ada naik turunnya. Ada hal-hal yang mungkin sudah kita duga, tapi ada juga hal-hal yang tidak kita duga, sehingga kadang di dalam menjalani kehidupan kita ini ada hal-hal yang kurang terkontrol dalam kehidupan kita, sehingga kita di dalam menyelesaikan masalah pun kadang juga terburu-buru. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai perjalanan kehidupan kita. Artinya tema ini cukup kompleks ya. Bagaimana kita hidup di dalam dunia ini selama Tuhan berikan kita waktu. Inilah yang akan kita dengarkan dan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini di minggu terakhir di tanggal 25 September 2022 ini. Tidak terasa ya, kita ada di minggu terakhir. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk menundukkan kepala kita dan mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang sudah menyertai kami hingga kami ada di minggu terakhir di bulan September 2022 ini. Segala puji dan syukur bagi-Mu ya Tuhan, atas rahmat-Mu, atas penyertaan-Mu kepada setiap kami, hingga kami bisa melalui berbagai hal di dalam kehidupan kami ini. Sehingga kami tidak merasa sendiri di dalam kami menjalani hari-hari di dalam hidup kami ini. Karena kami begitu merasakan akan penyertaan Tuhan setiap hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati setiap hati, pikiran kami, agar pemberitaan firman Tuhan ini kami bisa fokus, hingga kami bisa menangkap dan menyerap apa yang Tuhan maksudkan melalui firman-Mu ini. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-24 ayat yang ke-42. Sebenarnya kisah ini nggak boleh terputus karena Kejadian 24 ini ayat yang cukup panjang sampai dengan ayat 67, tapi dia adalah dalam satu perikop. Kejadian 24 kita baca di ayat yang ke-42. Lalu satu surat lagi di dalam Ayub yang ke-14, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya baca buat kita Kejadian 24 ayat yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi. Lalu kataku, Tuhan Allah Tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Lalu di dalam Ayub pasal yang ke-14 ayat pertama dan ayat kedua. Demikian firman Tuhan. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang, lenyap dan tidak dapat bertahan. Inilah firman Tuhan buat kita yang akan kita renungkan pada hari ini. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah kita semua yang sudah membaca firman Tuhan dan terlebih menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kita Bapak Ibu, yuk setiap hari kita baca firman Tuhan, kita renungkan, dan akhirnya kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kenapa dikatakan orang yang membaca firman Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia? Ya tentu. Karena ketika kita membaca firman Tuhan, ada banyak berkat yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan. Minimal kita dapat janji firman Tuhan. Dan kita menjadi kuat. Dan kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, di saat itulah kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Amin. Bapak Ibu, tema kita pada hari ini adalah perjalanan kehidupan atau the journey of life. Perjalanan kehidupan kita itu
dimulai hari pertama ketika kita ada di muka bumi ini. Dan berakhir di hari terakhir kehidupan kita. Jadi hidup kita itu dimulai hari pertama dan kemudian berakhir di hari terakhir. Meskipun sebenarnya kehidupan kita itu sudah dimulai saat kita ada di dalam rahim orang tua kita. Saat kita masih dalam janin, di dalam kandungan orang tua kita. Nah, itu tidak bisa dilupakan. Itu makanya jelas di Yeremia pasal yang pertama ayat yang kelima, Tuhan katakan Tuhan yang membentuk kita dalam rahim ibu kita. Bahkan Tuhan sudah mengenal kita sebelum kita dijadikan. Kemudian kita dikuduskan sebelum kita lahir, lalu ditetapkan oleh Tuhan. Ditetapkan artinya kita ditetapkan jadi orang A seperti ini, B seperti ini. Bukan karena kekuatan kita. Artinya apa Bapak Ibu Saudara terkasih? Bahwa keberadaan kita di dunia ini bukan kebetulan. Bukan karena keinginan kedua orang tua kita. Tetapi karena Tuhanlah yang menginginkan atau menghendaki kita ada di muka bumi ini. Sekali lagi saya katakan. Mohon Bapak Ibu didengarkan baik-baik. Bahwa keberadaan kita di muka bumi ini bukan karena kebetulan. Bukan pula karena keinginan kedua orang tua kita. Tapi karena Tuhan menghendaki kita ada di muka bumi ini. Masih ingat Kejadian 1 ayat 26? Waktu Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu jelas sekali lagi keberadaan kita di muka bumi ini atas kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa keberadaan kita di muka bumi ini punya tujuan yang pasti. Seperti yang dikatakan Yeremia 1 ayat yang kelima tadi itu. Tuhan yang menetapkan kita menjadi apa? Tuhan yang menetapkan kita menjadi karyawan. Tuhan yang menetapkan kita menjadi seorang hamba Tuhan. Menjadi ibu rumah tangga dan sebagainya. Banyak impian kita. Tapi kalau Tuhan belum menetapkan, itu tidak akan terjadi. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi keberadaan kita di muka bumi ini bukan tanpa tujuan. Nah, kalau keberadaan kita di muka bumi ini atas kehendak Tuhan, maka kita itu tidak punya pilihan untuk lahir dari orang tua yang berkuasa, dari orang tua yang hebat, atau dari orang tua yang kaya. Karena kelahiran kita itu adalah atas kehendak Tuhan, maka kita tidak punya pilihan untuk kita lahir di negara mana. Misalnya kita menginginkan, saya pengennya lahir itu di negara Amerika atau di negara Eropa. Kita tidak bisa. Nah, karena keberadaan kita ini atas kehendak Tuhan, kita tidak punya kuasa untuk lahir dari ras tertentu. Atau kita tidak punya kuasa untuk lahir di tanggal yang cantik. Betul kan? Semua itu atas kehendak Tuhan. Kita tidak punya kuasa untuk memilih orang tuaku harus seperti ini saat aku lahir. Negaranya harus seperti ini. Tidak Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Nah, di dalam Tuhan menghadirkan kita ke muka bumi ini, Tuhan punya cara tertentu. Kenapa saya katakan Tuhan punya cara tertentu untuk menghadirkan kita ke dunia ini? Bapak Ibu, ada begitu banyak orang yang lahir berbeda-beda. Ada orang yang lahir secara fisik sempurna. Ada orang yang lahir secara fisik tidak sempurna. Ada orang yang lahir 9 bulan. Betul. Ada yang hanya 7 bulan. Prematur. Seperti itulah cara Tuhan untuk menghadirkan kita ke muka bumi ini. Nah, pertanyaannya, apakah ketika ada orang yang secara fisik tidak sempurna, lalu Tuhan gagal, atau orang yang tidak sempurna itu adalah produk gagal? Bukan. Ketika Nick Vujicic, seorang yang lahir tanpa lengan dan tanpa kaki, tapi ia dipakai Tuhan secara luar biasa dan ia menjadi motivator dunia. Kemudian pembawa acara bertanya ketika ia selesai memberi motivasi kepada orang banyak, Nick, kalau kamu bisa dilahirkan kembali, kamu mau lahir seperti apa? Nick langsung jawab, mau lahir seperti ini. Nah, nampaknya orang itu menginginkan lahir seperti si A, si B, si C gitu kan. Kemudian
Pembawa acara itu bertanya kembali, Nick, kalau kamu minta dilahirkan, belum ia selesai bertanya, Nick menjawab kembali, saya mau dilahirkan seperti ini. Ada satu penulis yang sangat terkenal, namanya Fanny Crosby. Dia seorang yang buta, bukan sejak lahir. Karena keadaan dan karena ada kesalahan dokter, lalu umur beberapa minggu, akhirnya ia buta seumur hidup. Kemudian banyak orang yang mengatakan, Crosby itu adalah orang yang buruk. Banyak orang katakanlah menghina atau meledek Fanny Crosby. Tapi dia langsung menjawab orang-orang yang menghina dan meledek dia. Dia berkata begini, jika saya diberi pilihan saat lahir, saya akan meminta untuk menjadi buta seperti sekarang ini. Karena ketika saya nanti sampai di surga, wajah pertama yang akan saya lihat adalah juru selamat saya yang telah mati untuk saya. Hebat bukan? Itu yang saya katakan tadi, bahwa Tuhan punya cara tertentu untuk menghadirkan kita ke muka bumi ini. Ada yang lahir pagi, ada yang lahir siang, betul kan? Seperti yang saya katakan tadi, ada yang lahir 9 bulan pas, ada yang 9 bulan kurang, ada yang 9 bulan lebih, bahkan ada yang cuma 7 bulan. Seperti itulah cara Tuhan untuk menghadirkan kita ke muka bumi ini. Dan semuanya ada dalam kendali Tuhan. Kenapa saya katakan semuanya ada dalam kendali Tuhan? Karena perjalanan hidup kita itu selalu bergerak teratur. Selalu bergerak teratur artinya dia beruntun. Manusia itu selalu didahului dengan masa bayi, anak-anak, kemudian masa remaja, kemudian dewasa dan tua. Tidak ada orang yang lahir sudah langsung remaja, kemudian dia dewasa, tapi 20 tahun kemudian ia lahir seperti anak-anak. Tidak. Beda seperti Adam dan Hawa yang Tuhan ciptakan. Mereka tidak pernah lahir dari seorang rahim ibu. Nah, begitulah cara Tuhan untuk melahirkan kita dan untuk mengendalikan kehidupan ini secara teratur. Masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, kemudian masa orang tua. Jika saya bisa contohkan, kehidupan kita ini seperti orang yang sedang main games. Selesai kita menyelesaikan level 1, kemudian kita masuk ke level berikutnya. Kita selesaikan masuk ke level 1, kita masuk ke level berikutnya. Nah, ketika kita masuk meninggalkan level lama, kita masuk ke level yang baru, kemudian kita memulai hidup baru dalam level seperti ini. Nah, tentu di dalam setiap kita memasuki setiap level itu, tentu ada hal-hal baru yang akan kita hadapi. Contohnya, ketika seorang anak selesai TK, ia akan masuk SD. Pasti didampingi oleh orang tua. Karena apa? Karena itu hal baru dalam hidup anak kita. Begitu pula dalam selesai SD ke SMP, mungkin kita tidak dampingi lagi. Dari SMP ke SMA seperti itu, kita nggak perlu mendampingi anak kita lagi. Tetapi bagi anak kita yang menjalani level baru tersebut, mereka akan menemukan hal-hal yang baru. Seperti itu pula kita Bapak Ibu. Saat kita belum menikah, kita masuk dalam pernikahan, dalam satu keluarga dengan istri atau suami kita. Tentu ada hal-hal baru yang kita jalani. Dan mungkin dalam cerita yang lain. Dulu kita masih bekerja di sekuler, kita masih karyawan, atau kita pimpinan sebuah perusahaan. Kemudian kita menjawab panggilan Tuhan dan kita menjadi hamba Tuhan sekarang. Tentu ada hal-hal baru yang dijalani dalam kehidupannya. Sehingga dalam hal-hal baru ini tentu ada banyak kegamangan. Ada banyak hal-hal yang kok seperti inilah. Kok seperti ini ya gitu. Nah Bapak Ibu, seperti itulah kita menjalani perjalanan kehidupan kita ini yang rasa-rasanya ada saja hal-hal yang baru. Ada saja hal-hal yang selalu kita jalani untuk masuk ke level-level yang berikutnya. Dan tentu yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita setiap memasuki level yang baru itu, saat kita menjadi anak Tuhan,
kita tidak perlu penilaian banyak orang. Yang penting saat kita melakukan setiap itu, masuk level demi level, masuk tahap demi tahap. Yang penting Tuhan bisa menilai kita dengan bagus. Sehingga hidup yang kita jalani ini rasanya tidak sia-sia. Kenapa saya katakan begitu, Bapak Ibu? Nah, mari kita masuk di dalam bacaan kita tadi. Paling tidak ada beberapa poin yang bisa kita renungkan di dalam kita menjalani hari-hari hidup kita. Ada 3 poin. Yang pertama, di dalam Ayub pasal 14 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya baca sekali lagi buat kita. Ini poin pertama. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti apa katanya manusia itu? Ini kata Ayub. Ia seperti bunga, berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang, lenyap dan tidak bertahan. Poin pertama yang bisa kita ambil dari bacaan kita pada hari ini adalah kita harus tahu bahwa umur kita itu singkat. 70 sampai 80 tahun. Memang ada yang lebih dari situ. Tapi ada banyak orang yang Tuhan panggil tidak mencapai umur 70 tahun. Bahkan ada yang 40 tahun, ada yang 30 tahun. Jadi kita harus tahu bahwa hidup ini begitu singkat. Memang ada orang yang mengucapkan bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan yang panjang. Bisa jadi ada ucapan seperti itu karena mungkin berbagai hal terjadi dalam hidupnya. Lalu ia menanti kapan ini akan selesai. Rasanya kok tidak kunjung selesai. Rasanya kok tidak kunjung terjawab. Kapan semua ini akan berakhir. Nah, dari tragedi yang ia alami itulah mungkin ia bisa mengatakan bahwa hidup itu adalah sebuah perjalanan yang panjang. Tapi di pihak lain ada orang yang mengatakan bahwa hidup itu rasanya cepat ya. Oh, saya baru kemarin gendong ponakan saya. Tapi hari ini dia sudah menikah. Memang hidup itu singkat. Lalu pertanyaannya adalah, lalu apa yang bisa kita buat di dalam hidup yang singkat ini? Yang jelas, kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Dalam khotbah minggu lalu, Pendeta Yosua Jab mengambil ayat dari Yakobus 1, ayat 2, 3 dan 4. Saya baca buat kita Yakobus 1, ayat 2 dan 4. Karena di dalam Ayub berkata begini, manusia yang lahir dari perempuan itu singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Nah, ini berhubungan dengan Yakobus 1 berkata begini ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Nah, di dalam hidup yang begitu singkat dan penuh kegelisahan ini, apa yang bisa kita lakukan? Yakobus mengajarkan kita. Yakobus mengingatkan kita. Dia berkata begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu sedang mengalami berbagai kegelisahan, seperti kata Ayub. Kalau hidup sudah singkat, penuh dengan masalah, lalu kita hidup di dalam penuh pertanyaan, kita hidup di dalam kekhawatiran, kita hidup dalam ketakutan. Inilah mungkin orang menganggap perjalanan itu sebuah perjalanan yang panjang. Tapi Yakobus mengingatkan kita, di dalam hidup yang singkat ini, bahkan di dalamnya kita mengalami berbagai-bagai pencobaan, anggaplah semua itu sebagai suatu kebahagiaan. Sedikit mengutip khotbah dari Pendeta Yosua Jab. Kenapa Alkitab mengatakan bahwa ketika kita mengalami berbagai-bagai pencobaan dalam hidup yang singkat ini, Yakobus mengingatkan kita, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Ayat 2 tadi itu berlanjut dikatakan begini. Sebab kamu tahu, saat kita mengalami berbagai pencobaan, Yakobus katakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Bapak Ibu, jika hidup kita ini singkat, tapi kita masih mengalami berbagai-bagai pencobaan, belum sampai kepada ketekunan, nah itu bagaimana? Bahaya bukan? Karena ada lanjutannya. Ketika iman kita itu sedang diuji, dia sampai ke dalam sebuah ketekunan. Lalu ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Jadi saat dalam hidup yang singkat ini, kita mengalami berbagai kegelisahan. Di dalam perjalanan hidup kita ini, kita mengalami berbagai-bagai pencobaan.
Tidak apa-apa. Karena saat iman kita itu diuji, ia akan menghasilkan ketekunan. Kalau belum tekun, maka buah yang matang itu kita tidak akan peroleh. Tapi saat pencobaan itu datang, iman kita diuji, lalu kita masuk dalam sebuah ketekunan. Tekun di dalam Tuhan. Kita tidak bersungut-sungut, udah jalanin aja dengan setia. Jalanin aja dengan taat, itu arti tekun. Nah, kalau kita sudah masuk dalam tahap ketekunan, seperti yang tadi itu ada berbagai level yang kita hadapi di dalam kehidupan kita ini, maka kita masuk di dalam, kita akan memperoleh buah yang matang. Lalu setelah memperoleh buah yang matang, dan apa kita katakan, dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Jadi Bapak Ibu, saat kita sudah merasa kehidupan kita ini, kita sudah merasa tidak berkekurangan suatu apapun, itu yang dinamakan bahagia. Ada begitu banyak orang memiliki banyak harta, memiliki banyak simpanan uang, deposito, tapi ia masih merasa hidupnya itu tidak punya apa-apa. Betul kan? Tetapi ketika kita setia di dalam menghadapi berbagai-bagai pencobaan itu, maka kita akan memperoleh buah yang matang. Lalu kita tidak akan merasa berkekurangan suatu apapun. Nah, enak bukan? Itulah yang Yakobus katakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Artinya apa? Kalau kita tidak taat di dalam menghadapi berbagai-bagai pencobaan itu, maka kita tidak sampai dalam satu titik. Maka dalam satu titik yaitu kita tidak merasa kekurangan apapun. Kalau kita tidak tahan uji, tidak tekun, maka kita akan selalu berkekurangan. Ada sebuah ungkapan masih di dalam level manusia tadi itu. Level pertama adalah usia anak-anak sampai remaja. Yang kedua adalah usia dewasa. Dan yang ketiga adalah usia tua. Dalam usia anak-anak sampai remaja itu, ia punya waktu, ya. Ia punya kekuatan, ya. Tapi ia tidak punya uang. Level kedua, ia punya kekuatan, iya. Ia punya uang, ya, karena ia sudah bekerja. Tapi ia tidak punya waktu, karena ia sibuk bekerja, sibuk mencari uang. Bahkan sibuk mungkin untuk menata hidup akan berumah tangga. Kemudian kita masuk ke level orang tua. Orang tua punya waktu, orang tua punya uang, ya. Nah, mungkin masa-masa pensiun, waktu ia dapat pada masa mudanya. Orang tua punya waktu, ya, karena ia sudah pensiun. Tapi apakah orang tua punya kekuatan? Tidak. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa di dalam kehidupan ini selalu tidak ada kesempurnaan. Selalu ada saja kekurangan. Nah, oleh sebab itu, sekali lagi, di dalam hidup kita yang singkat ini, bahkan ada beberapa ayat yang mengatakan, di dalam ayat 14, ayat 1 dan 2, kemudian di dalam Mazmur 90, hidup manusia itu seperti rumput. Pagi berkembang dan bertumbuh, kemudian sore lisut dan layu. Kemudian Yakobus 4 ayat 14 berkata bahwa hidup manusia itu seperti uap. Kata uap ya, contoh saat kita masak air, kemudian kita buka pasti ada asap, seperti ada uap gitu loh. Seperti itulah kehidupan manusia. Asap itu, uap itu hanya kelihatan sebentar. Lalu nggak kelihatan. Layu, lalu lenyap. Seperti itulah kehidupan manusia. Tidak lama, singkat. Nah, kalau dalam waktu yang singkat ini, kita tidak pergunakan dengan maksimal, maka sia-sia rasanya. Poin pertama yang bisa kita petik adalah, mari kita manfaatkan kehidupan yang singkat ini. Poin kedua yang bisa kita renungkan dari bacaan kita tadi adalah di dalam Kejadian 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-67 itu ceritanya Abraham akan meminang Ribka. Tapi karena Abraham sudah tua, lalu Abraham menyuruh asisten yang paling senior, asisten yang paling lama di rumahnya itu untuk pergi ke tanah leluhurnya. Di ayat yang keempat di dalam Kejadian pasal 24, Abraham berkata begini,
Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Jadi poin yang bisa kita ambil dari cerita ketika Abraham akan meminang Rahel itu menjadi menantunya melalui hambanya itu, poin yang kita bisa tangkap adalah Abraham tidak melupakan keluarganya. Abraham tidak melupakan komunitasnya. Maksudnya apa? Di dalam hidup kita yang singkat ini, mungkin kita orang hebat, mungkin kita orang kuat. Tetapi ketahuilah, percayalah, jika kita sendirian di dalam menjalani kehidupan ini, itu tidak lama. Seberapa lama sih uang yang kita dapatkan? Sebanyak apapun? Betul. Tetapi ketika kita memiliki komunitas, ketika kita memiliki keluarga, rasanya di dalam menjalani kehidupan ini begitu enak. Beda saat kita menjalani kehidupan ini dengan sendirian. Sunyi di tengah-tengah keramaian. Karena nggak punya komunitas, karena nggak punya keluarga. Nah, poin kedua adalah jangan lupakan keluargamu. Entah itu keluargamu secara genetik, entah itu keluargamu ada dalam satu kumpulan sosial, entah itu keluargamu dalam gereja. Jangan lupakan itu. Karena kita membutuhkan mereka satu sama lain di dalam menjalani kehidupan ini. Nah, Abraham tidak lupakan itu. Ia tidak melupakan keluarganya. Lalu ia suruh hambanya untuk meminang Ribka. Bapak Ibu, unik rasanya ketika Abraham ingin meminang Ribka. Karena sebenarnya Ribka ini adalah cucu kandung dari adiknya Nahor. Abraham punya adik namanya Nahor. Karena Abraham sejak muda meninggalkan kampung halamannya, begitu, lalu ia lama tidak berjumpa dengan saudara-saudaranya. Nah, Nahor ini punya istri namanya Milka. Kemudian Milka ini punya anak namanya Betuel. Betuel ini punya anak namanya Ribka. Nah, kenapa Ribka dan Ishak bisa satu umur? Ya jelas, karena Ishak itu lahir Abraham dan ibunya Sarah itu sudah di usia tua. Jadi antara Ishak dan Ribka itu adalah antara om dan ponakan. Tapi kenapa bisa? Ya Tuhan menghendakinya. Seperti itulah hidup. Ada banyak hal yang menjadi pertanyaan, tapi seperti itulah hidup. Dan karena Tuhan menghendaki, lalu beranak pinaklah bangsa Israel sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di tepi pantai. Dan itulah apa yang dikatakan Betuel dan Laban, saudara Ribka. Kiranya engkau memiliki keturunan yang banyak. Itu bisa kita baca dari dari Kejadian pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-67. Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, jangan lupakan keluargamu di dalam menjalani kehidupan ini. Jangan lupakan komunitasmu. Karena kita butuh mereka untuk saling menguatkan, untuk saling menopang, untuk saling mengisi, untuk saling mengingatkan. Karena kalau tidak ada mereka, siapa yang mengingatkan kita? Betul? Ini poin kedua yang bisa kita petik dari bacaan kita pada hari ini. Kita masuk ke poin ketiga. Bapak Ibu, waktu Abraham menyuruh hambanya itu untuk pergi ke kampung halamannya, menjumpai keluarga Rahel, ia sebenarnya ragu. Tapi karena ia adalah seorang hamba, lalu ia mengikuti apa yang Tuhannya perintahkan. Dan apa yang dikatakan oleh Abraham itu semua terjadi. Nanti kamu akan menjumpai seorang perempuan dan kamu akan diberi minum dan unta-untamu juga akan diberi minum. Dan kamu akan bermalam di tengah-tengah keluarganya dan kamu akan berhadapan dengan orang tua dan saudaranya. Nah, kemudian mereka berbincang-bincang. Ada pertanyaan yang terjadi di dalam Kejadian 24 ayat 38. Tuanku itu telah mengambil, ayat 37, saat Abraham menyuruh hambanya itu, lalu Abraham mengambil sumpah dari hambanya itu supaya jangan mengambil perempuan di luar keluarganya, apalagi perempuan Kanaan. Lalu diambil sumpah. Ayat 37 dari Kejadian 24. Tuanku itu telah mengambil sumpahku. Engkau tidak akan mengambil untukku anak
anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Kemudian ada pertanyaan di dalam hatinya begini. Jawabku kepada tuanku itu, mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku. Betul? Wajar kan? Nah bagaimana mungkin itu terjadi? Memang ayahnya melepas begitu aja, anaknya pergi. Begitu kan? Lalu ayat 40 berkata demikian. Katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil sehingga engkau akan mengambil bagiku sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Bapak Ibu, ini adalah perjalanan sang hamba Abraham untuk meminang Ribka buat Abraham dan Ishak. Tentu banyak pertanyaan. Sebagaimana pertanyaan hamba ini, itulah pertanyaan bagi kita. Bagaimana kita bisa melewati hidup yang semakin berat ini? Betul? Tidak makin ringan. Kemarin Pendeta Yosua Jab sudah dengan jelas mengatakan bagaimana keadaan-keadaan pencobaan-pencobaan yang kita alami di zaman akhir ini. Sangat kompleks. Tetapi dari poin yang ketiga ini, kita mendapat jawaban dari semua yang kita mungkin khawatirkan, kita mungkin ragukan. Bagaimana ini Tuhan? Bisakah aku dengan penghasilan yang sama, bisakah aku menjalani kehidupan ini dengan harga yang semakin tinggi? Tetapi ada keyakinan. Saya baca sampai kepada nats kita ayat 42 tadi. Saya baca kembali ayat 40 dari Kejadian 24. Tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau. Akan mengutus malaikatnya menyertai Gribers dalam apapun yang akan kita hadapi. Amin. Dan akan membuat perjalanan Gribers berhasil. Sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dan dari kaumku dan dari rumahku. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Jadi begitu ia selesai bertemu dengan keluarga itu, baru ia lepas dari sumpah itu. Kalau memang ayah dari Rahel tidak memberikannya. Nah, dari bacaan kita ini, saya ulangi sekali lagi. Dan hari ini, ayat 41, barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku, jika engkau sampai kepada kaumku, dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu, hanya dalam hal itu, engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini, aku sampai ke mata air tadi, lalu kataku, Tuhan Allah Tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Bapak Ibu Saudaraku, sebenarnya kita sudah begitu banyak mengalami pertolongan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Memang banyak warna-warni kehidupan yang kita jalani. Banyak ya. Tapi saya pikir jauh lebih banyak warna-warni berkat Tuhan yang kita alami. Betul ya? Jika perjalanan hamba Tuhan, hamba Abraham ini berhasil, walaupun nampaknya itu bukan pekerjaannya dia. Tapi karena Tuannya sudah mempercayakan perjalanan itu kepada hambanya itu, maka perjalanan hambanya itu berhasil. Oleh sebab itu, karena Tuhan sudah menghadirkan kita ke muka bumi ini, tidak kebetulan, tapi dengan satu tujuan, yaitu untuk bermanfaat bagi Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pernah kita meragukan kuasa Tuhan yang besar itu. Jalanilah kehidupan ini. Tentu senantiasa bertopang kepada Tuhan. Maka saya percaya, kalau perjalanan hamba dari Abraham ini berhasil, nah saya percaya. Dengan mungkin saya katakan tertatih-tatih lah ya, karena keadaan makin berat. Sebagaimana hamba ini berhasil, maka Tuhan pun akan membuat perjalanan kehidupan kita yang singkat ini akan berhasil. Berhasil memelihara iman kita.
Sehingga ketika kita dipanggil, ada tempat yang begitu indah. Berhasil dari berbagai permasalahan yang kita alami di muka bumi ini. Mungkin kita tidak kaya, tapi paling tidak kita tidak menyusahkan orang lain. Itu adalah sebuah keberhasilan. Dengan Bapak Ibu tidak undur dari setiap masalah yang Bapak Ibu hadapi, itu adalah sebuah keberhasilan. Dan keberhasilan yang jauh lebih daripada itu adalah seperti yang saya katakan barusan. Ketika kita di dalam menjalani kehidupan kita ini, banyak keluh kesah, banyak perjalanan yang tidak enak. Tapi dalam setiap perjalanan itu, kita bisa memelihara iman kita dengan baik. Itu adalah sebuah keberhasilan. Dan tentu Tuhan disenangkan. Selamat menjalani hari-hari kita, tentu bersama dengan Tuhan. Dan di dalam menjalani hari-hari itu, selamat menikmati berbagai pertolongan Tuhan yang sempurna itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita Bapak Ibu masuk di dalam doa, sekaligus kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih buat firman yang sudah kami dengarkan dan kami renungkan bersama-sama. Firman-Mu singkat dan sederhana. Dan hari ini kami diingatkan ya Tuhan, bagaimana kami menjalani kehidupan kami ini, kehidupan yang begitu singkat ini dan penuh dengan berbagai masalah. Ada 3 poin yang bisa kami petik ya Tuhan. Kami harus tahu bahwa kehidupan ini singkat. Makanya kami tidak bisa menyia-nyiakan waktu yang singkat ini. Yang kedua, kami tidak bisa meninggalkan komunitas kami Tuhan. Karena kami membutuhkan satu dengan yang lain. Ada keluarga secara genetik, ada keluarga di dalam bergereja, ada keluarga atau komunitas di dalam sosial lingkungan kami ya Tuhan. Begitu pula Abraham, ia tidak pernah melupakan keluarganya. Ia ingat akan sanak keluarganya yang sudah lama ia tidak jumpai. Dan yang ketiga, poin yang kami bisa petik adalah kami harus tahu bahwa ada Tuhan yang senantiasa menyertai setiap perjalanan kehidupan kami. Yang menyertai dan memberikan kami kekuatan ketika kami memasuki level demi level ya Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang sudah memberkati kami lewat firman Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu ini dalam roh hati kami. Agar ketika kami memasuki level-level yang baru, kami ingat bahwa Tuhan akan memampukan kami untuk bisa menyelesaikan level tersebut ya Tuhan. Bapa, saat ini kami memenaikkan syafaat kepadamu ya Tuhan. Kami terus berdoa buat bangsa kami Indonesia. Buat pemerintahan yang ada. Tuhan memberkati Presiden Joko Widodo dan wakilnya Ma'ruf Amin. Begitu pula dengan kabinet yang ada. Bahkan ada wakil kami di pemerintahan DPR dan MPR. Tuhan memberkati mereka. Ada kesatuan hati dengan pemerintahan daerah. Gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW di setiap lingkungan kami di seluruh Indonesia. Ada kerjasama yang baik ya Tuhan. Diberikan kebijaksanaan. Diberikan hikmat untuk membuat keputusan-keputusan yang berpihak kepada rakyat banyak ya Tuhan. Sehingga apapun yang mereka jalankan bukan karena keinginan golongan ataupun keinginan kelompok. Tapi karena itulah yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia ini ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, Tuhan juga memberkati supaya hukum dapat ditegakkan di tengah-tengah bangsa kami ini. Hukum tidak dipermainkan. Bahkan justru di tempat pengadilan tidak ada keadilan seperti firman-Mu. Dan biarlah di negeri kami ini terjadilah keadilan ya Tuhan. Tuhan memberkati aparat hukum. Ada kejaksaan, kehakiman, ada kepolisian, ada KPK, ada begitu banyak aparat hukum. Tuhan memberkati mereka. Tuhan juga memberkati tim kesehatan di negeri kami ini. Agar tenaga medis, obat-obatan dapat dinikmati oleh orang-orang yang ada di pelosok. Karena masih banyak orang-orang yang belum menikmati jamahan-jamahan medis ya Tuhan. Dan biarlah itu dapat dikembangkan sehingga orang-orang yang ada di pelosok, yang ada di pedalaman ya Tuhan bisa terjangkau oleh tenaga para medis. Kami berdoa juga kepadamu ya Tuhan untuk kami masih memerangi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami juga bisa terus melakukan protokol kesehatan dengan baik. Bahkan berkati usaha pemerintah yang terus menggenjot untuk mengadakan vaksin dan booster. Tuhan memberkati pemerintah kami dalam hal ini ya Tuhan. Kami juga berdoa berkati anak-anak kami yang sedang bersekolah. Kami bersyukur 2 tahun kami anak-anak bersekolah di rumah kurang maksimal.
Saatnya sekarang mereka sudah bersekolah tatap muka. Dan berkati saat mereka belajar. Mengejar ketertinggalan di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gerejamu di muka bumi ini. Tuhan memberkati. Engkau yang ditinggikan. Engkau yang dimuliakan. Engkau yang dibesarkan. Jauhlah daripada kami Tuhan untuk meninggikan bendera gereja kami masing-masing. Meninggikan sinode kami. Bahkan meninggikan akan pimpinan gereja kami Tuhan. Tuhanlah yang kami tinggikan. Tuhanlah yang kami agungkan. Di dalam kami mengikut-Mu ya Tuhan. Berkati umat-Umat-Mu ya Tuhan. Berkati para pelayan Tuhan yang melayani. Tetap setia di tengah-tengah keadaan yang tidak enak ini. Justru ada kesatuan hati. Sebagaimana gereja-Mu, Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat. Diberikan kesatuan hati untuk melayani-Mu lewat gereja kami saat ini. Berkati gembala sidang kami ya Tuhan. Pendeta Renaldo Panggabean. Tuhan tahu apa yang ada dalam hatinya. Tuhan yang memberikan hikmat, menaruh apa yang Engkau kehendaki di dalam hati dan pikirannya untuk ia bisa lakukan dengan baik ya Tuhan. Berkati aktivitasnya, baik di dalam perkuliahan maupun di dalam keluarga. Tuhan memberkati juga Ibu Gembala kami, Ibu Salerina dan kedua anaknya Ayah dan Ayes yang sedang bersekolah dan bekerja. Engkau yang memberkati mereka. Begitu pula dengan nama-Mu Pendeta Yosua Jab. Berkati ya Bapa di dalam pekerjaannya. Jadikan anak-Mu ini, hamba-Mu ini menjadi berkat di tengah-tengah perusahaannya Tuhan. Bahkan menjadi saksi Tuhan di lingkungan perkantorannya. Berkati istri, anak, dan keluarga besarnya. Untuk hamba dan istri juga anak-anak Engkau berkati. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada istri yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Engkau berkati dalam nama Yesus Kristus. Bahkan untuk kami semua, majelis, ada penetua dan diaken, ada para pengurus. Engkau berkati kami, berikan kesatuan hati ya Tuhan. Untuk kami bisa bersama-sama mengembalakan umat-Mu lewat gereja kami di tempat ini. Kami masih membutuhkan biaya untuk renovasi gereja kami. Tuhan yang mencukupkan apa yang kami butuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang bersuka cita. Karena dalam minggu ini Engkau tambahkan usia 1 tahun. Berdoa untuk hamba-Mu pendeta pembantu Emi Tumanggor, Bapak Hendro Tampake, untuk saudara Glenn Karepuan, dan untuk saudari Cei Telusa. Tuhan memberkati umat-Mu yang memasuki usia yang baru ya Tuhan. Tuhan yang memenuhi sukacita mereka dengan apa yang mereka rindukan, apa yang mereka harapkan ya Tuhan. Semakin melekat kepadamu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, bahkan kami berdoa untuk jemaat-Mu yang masih dalam tahap pemulihan. Tuhan yang memberkati dan menolong mereka. Tuhan yang menyembuhkan hamba-Mu, Bang Deden Manurung, untuk Mbak Yuni, untuk Pak Niko di Belanda, untuk orang tua kami, Ibu Panggabean, orang tua dari Kak Jun, dan untuk hamba-Mu Pendeta Renaldo Panggabean. Tuhan, Engkau yang pulihkan akan apa yang mereka alami sekarang ini, dalam kelemahan tubuh mereka. Tangan-Mu yang berkuasa itu sanggup mengangkat sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan untuk pekerjaan yang mereka butuhkan. Sesuai dengan keahlian mereka, sesuai dengan kemampuan mereka. Agar lewat pekerjaan itu mereka juga dapat diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang ada dalam acara ini. Engkau tahu apa yang mereka inginkan, butuhkan, harapkan. Tuhan jauh lebih tahu. Tuhan tolong mereka yang lemah dikuatkan, yang bersedih dihibur, yang berputus asa Tuhan datang sebagai sumber pengharapan. Tuhan memberkati akan pekerjaan mereka. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keluarga-keluarga yang mungkin sedang bermasalah. Berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kami ada di minggu terakhir di bulan September ini. Berkati kami sehingga kami bisa mengakhiri bulan September ini dengan baik. Dengan terus berpegang kepada Tuhan. Karena perjalanan kami ini kami bisa lalui dengan Tuhan. Di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ini doa dan syukur kami Tuhan. Yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bahkan yang sudah mengejar kami berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami masuk dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk pelayanannya Bapak Pendeta Horasiaan. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama dengan gereja Tuhan di sepanjang abad dan di segala tempat. Mari kita menyatakan pengakuan iman rasuli kita. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita menyempurnakan ibadah kita pada hari ini dengan memberikan persembahan firman Tuhan. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ibrani 13 ayat 16. Jemaat Tuhan, selamat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh. Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh. Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya atas nama Gembala, saya mengucapkan terima kasih buat kesetiaannya yang selalu mengikuti ibadah online dari gereja kita, Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan terima kasih juga atas persembahan yang sudah diberikan. Tuhan memberkati kita. Baiklah,
kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Saya mengajak kita semua berdiri. Mari persiapkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu, tenggadahkan wajahmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih ya Bapa ya Yesus ya Roh Kudus, ku berterima Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.